Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anandaku sekalian, mengawali pembelajaran ekonomi pada kesempatan hari ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sebelum dimulai, saya persilakan Anda Fadlan untuk memimpin doa. Silakan Fadlan. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Baik, amin. Semoga kita dengan berdoa tadi kita mengikhlaskan niat kita untuk belajar ilmu ekonomi ini. Baik, anandaku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan 2 pekan lalu Ustadz telah menjelaskan tentang biaya peluang, ya, tentang bagaimana kemudian seseorang yang punya 2 pilihan, ya, dia mau naik motor atau naik bus ke sekolah, ya, naik bus dengan biaya 10.000, sementara naik motor biayanya 5.000, ya. Kemarin Naila jawab apa ya? Yang mana biaya peluang? Misalnya orang ini lebih memilih naik motor. Yang mana biaya peluang, Naila? Kalau naik bus, dia bayar 10.000. Kalau dia naik motor, dia ngisi bensin aja 5.000. Kemudian orang ini memilih naik motor. Yang mana biaya peluang, Naila? Masih ingat? Naik bus. Biaya naik bus. Ya, baik. Syukron kepada Naila. Jadi yang biaya peluang yang naik bus, ya. Ya. Baik, sekalian, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, Anandaku bisa lihat slide-nya, bisa lihat tampilan saya. Mudah-mudahan terbaca dengan jelas, ya. Bisa, tapi agak blur. Agak blur, ya. Blur, Ustaz. Saya bacakan saja, ya. Jadi di sini ada 9 tujuan pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah sampai yang ke-7 hari ini, ya. 1 sampai 6 ini sudah di pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi dan menjelaskan ekonomi syariah. Jadi 3 itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, anandaku sekalian, terus apa manfaatnya? Apa manfaatnya bagi kita untuk belajar ilmu ini? Sebentar akan kita sama-sama saksikan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip ekonomi, ya. Prinsip ekonomi menurut Gregory Menkyo. Ada di buku kalian di halaman 23. Ya. Gregory Menkyo mengatakan bahwa prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Kalau katanya Adam Smith, minimum sacrifice to gain maximal profit. Nah,
Tapi Anandaku sekalian, ini jelas tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam ya. Ya, jadi ini hanya untuk sekedar pembelajaran saja. Ya, di mana-mana orang itu kalau mau untung yang besar dia harus berkorban yang besar pula. Ya, kapan pengorbanan dan keuntungan itu tidak berimbang, maka bisa saja dia termasuk riba. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip ekonomi. Kemudian ada namanya prinsip ekonomi akan membuat tindakan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Ini bisa dicatat ya. Ini dalam motif ekonomi, dalam prinsip dan motif ekonomi, ini menjadi keywords-nya ya. Terarah, rasional, dan cermat. Ya, itu mengapa 2 pekan lalu saya beri tugas Anandaku sekalian menulis 5 kebutuhan yang paling prioritas. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri ya, yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi, itu disebut motif ekonomi. Ya. Kalau kemarin saya baca-baca tugasnya ya, ada Ananda Naila menyebut kebutuhan yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah perbaikan kamera laptopnya gitu. Nah, itu motifnya dari mana? Dari luar apa dari dalam? Ananda Fadlan. Jadi Naila ingin memperbaiki kamera laptopnya. Nah, motifnya Naila itu dari dalam dirinya atau dari luar? Motif eksternal apa internal? Fadlan. Menurut Fadlan, Naila ingin memperbaiki kamera laptopnya. Ya, maka dia mengeluarkan biaya. Motif itu disebut motif ekonomi dari dalam dirinya atau dari luar? Dari? Enggak terdengar jelas. Dari luar ya. Dari luar. Karena itu kebutuhan yang besar. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ryan, baik, kita lanjut. Sebelum masuk ke lebih lanjut ke motif ekonomi, saya akan mengabsen bagi kelompok. Ya, silakan katakan, silakan nyalakan mikrofonnya, kemudian katakan hadir ya. Alivia Sriwahyuni. Ya. Oke, Alivia Sriwahyuni, kelompok prinsip ekonomi. Ya. Kemudian Ananda Laluna Sahira. Ya. Oke, Laluna hadir. Laluna kelompok motif ekonomi. Ananda Muhammad Ryan. Ryan hadir. Kameranya on ya. Sesuai kontrak belajar kita ya, sesuai rules of class kita. Kameranya tolong di-on. Ryan kelompok pembagian ilmu ekonomi. Selanjutnya Fadlan.
Fadlan hadir kelompok prinsip ekonomi. Ya, Fadlan. Muhammad Zufar Akbar. Hadir Ustaz. Oke, hadir kelompok motif ekonomi. Naila Aulia Amin. Hadir Ustaz. Oke, Naila hadir. Naila kelompok ekonomi syariah. Apa Ustaz? Ekonomi syariah. Nur Fadila Inayah. Ustaz. Oke, Ya, Ustaz. kelompok pembagian ilmu ekonomi. Nur Fadila ya. Pembagian ilmu ekonomi. Nur Alifa Ramadan. Ya, Ustaz. Kelompok ekonomi syariah. Ya, Ustaz. Terpotong. Ekonomi syariah. Ya. Oke. Nurul Reski. Iya. Kelompok Iya, Ustaz. kelompok prinsip ekonomi. Kelompok prinsip ekonomi, Ustaz. Iya. Ainaya Zahira. Ya, Ustaz. Kelompok motif ekonomi. Kelompok apa, Ustaz? Motif ekonomi. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Motif ekonomi itu pada umumnya ada 3, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Ya, kalau motif kegiatan produksi itu bisa kalian lihat ya di halaman 24 di buku kalian. Ya, yang mendorong orang melakukan kegiatan produksi adalah motif ekonomi. Kemudian motif kegiatan konsumsi, konsumen mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Baik, anak-anakku sekalian, ada motif kegiatan distribusi, yaitu motif distributor menyampaikan barang dan jasa. Jadi masing-masing sektor produksi, sektor konsumsi, dan sektor distribusi itu kemudian punya motif. Kemudian pembagian ilmu ekonomi, ya, ada ekonomi deskriptif, ya, ada teori ekonomi dan ekonomi terapan. Kalau ekonomi deskriptif, ya, bekerja mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, ya, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Nah, biasanya ini orang-orang kuantitatif ya di ekonomi ya, istilahnya. Kemudian ada teori ekonomi, berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Ya, meskipun memang teori ekonomi ini ada istilah ceteris paribus ya. Faktor-faktor lain tidak dianggap. Misalnya, saya baca tesisnya Samuel Huntington ya. Ya, dia menganggap bahwa Islam, ya, negara-negara Islam itu tidak punya pengaruh terhadap perekonomian dunia. Nah, ini kalau berdasarkan teori ekonomi, ini benar, tetapi dalam pandangan kita tidak seperti itu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi. Contoh ekonomi forensik. Jadi kejadian yang baru-baru ini, ya, kantor kejaksaan yang terbakar ya. Kalau kalian menyimak berita, di situ ada ilmu akuntansi dan ekonomi forensik. Ketika bukti-bukti
laporan keuangan yang terbakar, maka ilmu ini yang kemudian digunakan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau penjelasan saya tadi, ekonomi deskriptif melakukan observasi dan memilih teori. Ya, ini metodologinya. Ya. Kita lakukan observasi, kita amati langsung pasar, lalu kita memilih teori, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis, kemudian menggunakan asumsi dan model. Kemudian ekonomi syariah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Nah, untuk ekonomi syariah satu ini, alhamdulillah, Indonesia di sektor perbankan itu melihat ketika krisis moneter tahun 1998, ada yang sudah lahir di sini tahun 98. Kayaknya tahun 2000 ya. Tahun 98 mungkin Bu Alfi ya. Baik. Jadi krisis moneter tahun 98 itu bank-bank konvensional melihat salah satu yang kondisi keuangannya paling stabil adalah, saya sebut merek, maaf ya, Bank Syariah Mandiri gitu. Ya, Bank Syariah Mandiri. Jadi BNI, ya, BRI, BTPR, ya, Bank Bukopin melihat daya tahan ekonomi syariah di Indonesia, maka mereka membuka juga gitu. Mereka membuka bank syariah juga. Ini salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah yang karena dia menghindari sama sekali yang namanya bunga ya. Maka ketika ekonomi drop ya, ketika terjadi resesi, dia tidak terlalu terpengaruh. Karena yang mendukung sektor ekonomi syariah adalah UMKM. Ya, orang-orang yang mungkin bayar pajak usahanya hanya 10.000 per bulan. Ya. Tapi kalau dikali banyak ya. 10.000 per bulan, kalau dikali banyak 1.000 ya, itu sangat menunjang perekonomian di Indonesia. Jadi jangan pandang enteng pedagang-pedagang di pasar, jangan pandang enteng kios-kios kecil, ya. Kalau kalian sering beli di Indomaret, ya sesekali belilah di kios-kios kecil juga gitu. Karena mereka yang menopang perekonomian kita. Nanti insya Allah di akhir pembelajaran saya kasih kalian channel yang pantas untuk kalian nonton. Mengapa UMKM itu memiliki peran yang sangat penting untuk menopang perekonomian di Indonesia. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah saya bagi kelompok tadi, silakan mencari gambaran umum masing-masing sesuai kelompok kalian. Misalnya kelompok prinsip ekonomi, dia menulis gambaran umum tentang prinsip ekonomi, gambaran umum tentang motif ekonomi, gambaran umum tentang pembagian ilmu ekonomi, gambaran umum tentang ekonomi syariah. Dan cara pengucapan tugasnya adalah di komentar di Google Classroom seperti biasanya. Ya, baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri sistem ekonomi syariah: kepemilikan faktor-faktor produksi, ya, sistem rangsangan, alokasi sumber daya, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Ya, ini Khalifah Umar telah memulai ini ya. Ia mengatakan kepada para menterinya, kalau ada seekor keledai terjatuh karena lubang di jalan, maka aku takut aku dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keledai ya. Keledai. Nah,
Inilah yang menginspirasi Khalifah Umar untuk pertama kali membuat program jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan di peradaban Islam. Penghapusan riba dan implementasi zakat. Ya, jadi dengan mempelajari ekonomi syariah kita insya Allah bisa lebih berkah, ya, jual beli kita, transaksi kita, gitu ya. Jangan sampai seperti teman saya nggak usah sebut namanya ya, dia beli buah di salah satu di penjual di pinggir jalan, tulisannya timbangan surga gitu. Ya, dia beli 2 kilo, sampai di rumah ditimbang ternyata 1 kilo lebih. Nah, ini termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang curang dalam hal timbangan gitu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam bunga atau bunga yang dibayarkan ke penyimpan dana. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal 5 menit lagi ya waktu saya. Baik, saya persilakan untuk bertanya. Silakan langsung nyalakan mikrofonnya ketika ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Hai Ustaz. Oke, silakan. Naila. Baik. Kan sempat ada juga pas resesi ekonomi di Indonesia. Iya. Bagaimana strateginya dihadapi? Oke. Naila bertanya tentang resesi ekonomi. Baik, ada lagi mungkin? Oke, silakan Fadlan. Nanda Fadlan. Apa perbedaannya bank syariah dengan bank biasa? Oke, syukran Fadlan ya. Baik, terima kasih banyak bagi Ananda yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama, Ananda Naila bertanya soal resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi ini adalah yang sekarang kita alami ya. Ya, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita justru minus karena pandemi corona ini gitu. Bagaimana strategi untuk kemudian mengatasinya? Kalau bagi saya pribadi, ini juga karena saya follow akun IG-nya Bang Sandi ya, Sandiaga Uno gitu. Ya, solusinya adalah untuk menghadapi resesi, perkuat UMKM ya, perkuat usaha-usaha kecil. Maka insya Allah Indonesia mampu melewati resesi ekonomi ini dengan baik. Kemudian Ananda Fadlan bertanya apa bedanya bank syariah sama bank biasa. Kalau saya melihatnya sebenarnya bedanya cukup banyak. Salah satunya adalah di akad gitu ya, di akad, dan bank syariah meminimalisir ya, bahkan menghilangkan sama sekali sistem bunga itu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembelajaran yang sempat kami sampaikan. Jadi seperti itu, saya ingatkan kembali tugasnya. Ya, ada 4 kelompok tadi: kelompok prinsip ekonomi, motif ekonomi, ya, kelompok pembagian ilmu ekonomi, dan kelompok ekonomi syariah. Silakan tuliskan gambaran umum kalian. Ya. Gambaran umum ini bahasa Inggrisnya apa ya? Overview ya, benar ini. Overview.
Ya, saya minta 3 kalimat saja kalian tulis. Jangan nyontek di Google, jangan nyontek di buku lah. Ya, kalau bisa pendapat kalian, silakan komentar di postingan saya di Google Classroom. Dan yang sudah komentar akan saya berikan nilai. Baik, ikhwan dan akhwat Allah, itu jadi materi pada hari ini. Kita sudah belajar prinsip ekonomi. Apa tadi Ustaz? Nggak terlalu kedengaran suara tak? Menulis gambaran umum, overview, ya, 2-3 kalimat di Google Classroom. Ya, jadi ketika kalian memposting sesuatu di Google Classroom, saya langsung tahu karena nama kalian langsung muncul, ya. Saya langsung bisa memberikan nilai. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita prinsip ekonomi, motor ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Deadline tugasnya itu besok, ya, jam 9 pagi. Saya akan cek Google Classroom siapa yang sudah komentar dan siapa yang belum. Dan untuk pembelajaran pekan depan, ya, insya Allah kita akan belajar masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Saya minta anak-anakku semua, ya, kalau di waktu luang, agar bisa buka channelnya Mardigu Mowi Prasetyo. Kalian ketik saja Mardigu masalah ekonomi. Insya Allah itu akan menjadi pemahaman dasar bagi kita, pemahaman awal sebelum masuk ke materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.